memuliakan-Mu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur, kami memuji-Mu karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang tetap ada di atas tahta-Mu di dalam segala situasi kehidupan dunia dan situasi hidup kami umat-Mu. Kami memuji-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan inilah pengakuan iman kami di hadapan Tuhan. Bahwa dalam segala perkara kami mau belajar untuk tetap mengasihi Tuhan. Dalam segala perkara kami mau tetap menyerahkan diri kami untuk melayani Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami bersyukur. Karena kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada dalam ibadah kami pagi hari ini. Kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas menjamah kehidupan setiap kami umat-Mu pagi hari ini. Dan kami membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu pagi ini. Karena kami percaya bahwa firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu mengerjakan perkara-perkara ilahi yang besar dalam hidup setiap kami. Karena itu sementara kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kuasa Allah dialirkan dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur pagi hari ini dan hamba menaklukkan diri di bawah otoritas Roh Kudus, Roh pengajar yang memimpin kami kepada segala kebenaran. Kami bersyukur dan kami menyerahkan saat-saat ini, membuka hati kami bagi kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama di atas segala nama, nama yang hidup dan berkuasa, nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat Raja dan Penebus jiwa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada pagi hari ini di rumah kita masing-masing yang beribadah secara online pagi hari ini. Tapi kita percaya bahwa Roh Kudus tidak pernah terbatas. Dan selamat kepada seluruh kaum wanita GSJ dan khususnya GSJ Charismatic Worship Service yang merayakan memperingati Hari Nasional Kaum Wanita pada hari ini. Dan tema yang diberikan kepada saya untuk disampaikan adalah tentang perawatan. Dan bicara tentang perawatan itu adalah hal yang paling lekat dengan kehidupan wanita. Tapi firman Tuhan pagi hari ini bukan hanya khusus untuk para wanita, sehingga bapak-bapak atau para pria menutup telinga dan ini firman bukan buat saya. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berbicara untuk setiap saya dan saudara. Dan teks sudah diberikan kepada saya dalam dua teks firman Tuhan. Yang pertama di dalam Matius 28 ayat 20 dan kemudian 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Kita baca Matius 28 ayat 20 dan kemudian 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama mulai dari Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk mereka telah menerima kuasa dan tugas mereka adalah mengajar. Dan yang kedua dalam 1 Petrus 5 ayat 2, kita baca bersama-sama. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Dan saya mengambil poin-poin utama dari kebenaran firman Tuhan dalam dua teks ini yang saya tandai dengan warna merah. Ajarlah, gembalakanlah, sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan dengan pengabdian diri. Bicara tentang perawatan, tema yang diberikan itu tema yang kalau perempuan dengar kata ini, itu sudah familiar, itu sudah biasa. Karena perempuan dilahirkan dengan naluri yang khusus, yaitu naluri untuk merawat diri sendiri dan merawat orang lain. Betul apa benar? Kita punya naluri seperti itu. Saya punya 2 anak laki-laki. Dan kalau mereka habis mandi, jarang banget nyisir. Jadi saya mesti sisirin. Tapi saya ingat, waktu saya masih kecil dan ketika saya melihat ponakan atau anak-anak perempuan lain masih kecil, mereka nggak pernah asal-asalan. Mungkin ada 1-2 yang gitu, tetapi naluri
untuk berdandan itu ada, naluri untuk tampil yang baik itu ada, cantik maksudnya ada. Dan sampai kemudian dewasa itu terjadi. Dan kalau bilang jangankan habis mandi nyisir, kadang-kadang sudah berpakaian ditunggu lama-lama, sudah bagus, masih nanya lagi ya biasanya, udah bagus enggak? Sampai kaum pria agak-agak kadang-kadang kurang sabar ya. Saya belajar bahwa kita perempuan itu dilahirkan dengan naluri untuk perawatan, merawat diri sendiri dan merawat orang lain. Saya belajar dari anak-anak, dari hal-hal sederhana. Anak saya yang besar dia suka tertawa, dia suka merasa lucu. Ketika ada tampilan-tampilan foto dan kalau saya mau pasang upload sesuatu, saya suka tanya sama anak saya, yang mana yang bagus? Kadang-kadang berfoto ulang-ulang mereka suka katakan, karena anak laki-laki, ngapain sih foto berulang-ulang? Padahal yang mau diambil cuma satu. Kemudian Nathan itu saya ingat satu kali dia berkata seperti ini, muka mah jangan diedit, muka itu dirawat. Tapi saya belajar satu hal dalam kehidupan, kerap kali kita secara umum, terutama di dalam kehidupan orang percaya, kita mencoba merekayasa dan memodifikasi sesuatu yang bersifat lahiriah, luar, tampilan lahiriah. Tetapi ada yang jauh lebih tinggi, yang jauh lebih bernilai dalam kehidupan, kerap kali lupa untuk dirawat dengan baik, yaitu bagian batiniah yang bersifat kekal. Apa yang lahiriah kata firman Tuhan dalam 1 Korintus, satu kali akan pudar, satu kali akan menjadi usang, menjadi lapuk. Kemah ini akan dibongkar. Tetapi hal-hal yang dari dalam batiniah itu akan tetap selama-lamanya dan itu bisa diperbaharui dari hari ke hari. Kecanggihan teknologi dan kemampuan finansial dapat merekayasa penampilan lahiriah, tetapi tidak dengan perkara batiniah. Hal-hal eksternal dapat direkayasa dan dimodifikasi, tetapi hal-hal yang bersifat internal yang dipancarkan keluar yaitu karakter akan berbicara jauh lebih kuat. Perawatan luar itu penting, tetapi jauh lebih penting dan lebih tinggi apa yang bernilai kekal, yaitu di bagian dalam kehidupan kita. Orang bisa memuji sesuatu yang nampak. Hidungmu mancung, senyummu manis, wajahmu cantik ataupun ganteng. Tapi enggak ada orang yang puji jantungmu bagus ya, paru-parumu sehat ya. Padahal orang bisa tetap eksis dan tetap hidup tanpa perlu hidungnya mancung, betul? Tanpa perlu terlalu keren bagian luar. Tetapi orang tidak dapat hidup ketika jantungnya rusak, ketika paru-parunya rusak, ketika ginjalnya rusak. Bagian luar penting, tetapi ada hal yang menghidupi seluruh kehidupan kita yaitu bagian dalam. Itulah yang perlu mendapat perhatian dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita berbicara tentang perawatan yang bersifat rohani. Kehidupan iman kita semua butuh perawatan. Bukan sekadar sesuatu secara fisik atau bagian luar, tetapi terutama memperbaharui dan merawat kehidupan batiniah, bagian dalam dari kehidupan kita. Dan kita lihat kebenaran firman Tuhan. Perawatan merupakan satu panggilan setiap perempuan Kristen, dan bukan hanya perempuan, semua orang percaya, yaitu perawatan rohani, menjalankan fungsi perawatan rohani. Maka kita harus memastikan sebelum kita menjalankan fungsi perawatan rohani, berarti bersifat sesuatu yang kita lakukan keluar, kita harus memastikan bahwa hidup rohani kita juga terawat. Karena kita tidak dapat mengimpartasi sesuatu yang tidak kita miliki dalam kehidupan. Menurut saya ada 3 peranan utama perempuan, dan itu dimulai, dilatih, dibentuk dari komunitas terkecil, yaitu keluarga. Ini sebenarnya bukan hanya berbicara tentang peranan perempuan
untuk kita semua, tetapi karena hari ini adalah hari nasional kaum wanita, kita lihat dari kehidupan dan peranan yang Tuhan mau dari kehidupan seorang perempuan. Yang pertama, perempuan sebagai penolong. Di Alkitab dituliskan bahwa wanita diciptakan sebagai penolong, dan ada beberapa contoh dalam Alkitab peranan penolong. Keluaran 4 ayat 24 sampai 25 tentang Sipora. Saya tertarik, walaupun itu tidak dituliskan secara tersurat dengan sangat jelas, tetapi ketika kita mempelajari, ada satu masa dalam perjalanan pelayanan Musa, di mana Musa hendak dihukum Tuhan, mau mati. Karena apa? Ternyata dari berbagai penafsiran, waktu itu dia belum disunat sebagai tanda perjanjian. Dan apa yang dilakukan istrinya, Sipora, berinisiatif. Pada waktu dia tahu bahwa Allah ingin membuat Musa mati, Sipora segera berinisiatif untuk melakukan satu tanda perjanjian. Kita bisa baca sendiri. Sebagai penolong. Dia punya naluri, kadang-kadang tidak sesuatu belum terjadi. Tapi ada satu naluri yang Allah berikan kepada seorang perempuan untuk menolong pria di sampingnya. Naluri itu diberikan Allah di dalam kehidupan. Karena itu, perempuan sebagai penolong, sebagai orang percaya, kita harus memiliki hati nurani yang bersih. Saya sudah menyiapkan PowerPoint-nya. Hati nurani yang bersih. Kenapa? Karena hati nurani yang bersih adalah tempat untuk mendengarkan suara Allah, mendapatkan impresi ilahi. Ada banyak hal yang tidak dapat dijelaskan, tapi seorang perempuan Kristen yang memiliki hati Allah, memiliki hati nurani yang bersih, dapat akan lebih mudah menangkap pesan-pesan ilahi. Karena Allah memakai impresi di dalam perasaan kita melalui kesan-kesan untuk menjalankan fungsi sebagai penolong. Banyak hal yang pernah terjadi tetapi saya tidak dapat ceritakan dengan rinci. Bagaimana Roh Kudus berbicara melalui hati ini. Karena itu hati kita perlu dijaga tetap bersih. Supaya apa? Dapat menangkap pesan ilahi. Yang kedua, perempuan sebagai penolong, sehingga perempuan harus memberikan pikirannya untuk menerima hikmat ilahi. Sehingga dia dapat menjadi penasehat yang benar. Saya melihat di dalam Alkitab, contoh buruk tentang peranan perempuan yang tidak menjadi penolong, itu ada di dalam diri Isabel. 1 Raja-Raja 21 ayat 25, istri Ahab. Dikatakan oleh firman Tuhan, sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah ini, karena ia telah dibujuk oleh Isabel, istrinya. Perempuan yang tidak benar dapat menancapkan pengaruh yang tidak benar dalam pikiran pria. Karena itu perempuan Kristen, orang-orang percaya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sebagai penolong. Sehingga roh spirit Isabel tidak merasuk di dalam kehidupan keluarga. Apa yang ada di dalam spirit Isabel? Keserakahan. Dia yang membunuh Nabot untuk merebut kebun anggurnya. Padahal dia suaminya pengusaha, seorang raja. Mempengaruhi suaminya untuk melakukan yang jahat. Serakah dan jahat. Dan ternyata pria yang tidak memiliki kebenaran menjalankan kepemimpinan yang benar dalam keluarga bisa disetir oleh perempuan di sampingnya untuk melakukan yang jahat. Ini contoh di dalam Alkitab. Yang kedua, spirit seperti istri Ayub. Ayub 2 ayat 9. Di dalam masa kesulitan yang berat, dia berkata kepada suaminya yang saleh, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Hanya mau hidup di dalam kesenangan, tidak mau berjuang bersama, mengintimidasi di dalam kondisi-kondisi yang buruk. Dan perempuan Kristen, orang percaya, diberikan Tuhan di dalam hidup keluarga, gereja, dimanapun kita berada, untuk menjalankan fungsi sebagai penolong. Karena itu kita harus memiliki hati nurani yang bersih dan pikiran yang dipenuhi dengan hikmat ilahi.
kerap kali ada banyak pria yang baik, gak semua juga, tapi banyak yang korupsi, jatuh ke dalam banyak hal karena gaya hidup dari perempuan di sampingnya. Ada orang-orang percaya perempuan yang saleh menjalankan fungsi sebagai penolong. Yang kedua, perempuan sebagai penopang. Amsal 31 ayat 11 sampai 12 itu panjang, dan ini berbicara tentang seorang wanita, seorang perempuan yang dapat dipercaya karena berbuat baik untuk keluarganya. Ini berbicara tentang perempuan sebagai penopang, menjadi tiang doa dalam keluarga. Satu bangunan bisa megah, tetapi kita harus perhatikan, pasti ada tiang yang kokoh. Karena tiang yang kokoh itulah yang akan menopang bangunan itu tetap kuat. Tiang doa. Hannah seorang pendoa. Esther berdoa dan berpuasa bahkan untuk keluarga, umat Allah, untuk bangsanya. Dua, memiliki inisiatif untuk melakukan sesuatu yang baik dan berarti. Seperti halnya yang dilakukan Yokebed, ibu Musa. Ada inisiatif. Tuhan memberikan banyak hal yang saya tidak bisa jelaskan secara detail, tetapi Tuhan memberikan itu dalam fungsi perempuan sebagai seorang penopang. Saya percaya bahwa Tuhan mau menolong setiap kita di masa-masa yang sulit untuk menjalankan fungsi sebagai penopang. Yang ketiga, perempuan sebagai perawat. 2 Timotius 1 ayat 5, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, seperti iman yang hidup di dalam nenekmu Lois, yang diwariskan kemudian kepada anaknya Eunike dan juga kepada cucunya Timotius. Satu kesinambungan dari kehidupan iman, berarti ada perawatan yang baik sehingga itu diimpartasi kepada anak dan cucu. Dan ini yang kita mau bahas pagi hari ini. Ada beberapa unsur dalam peranan perempuan, dan bukan hanya perempuan, tapi setiap orang percaya dalam fungsi perawatan rohani. 4 C bagian belakang, hanya untuk memudahkan kita mengingat. Yang pertama, berbicara tentang perawatan rohani, berbicara tentang fungsi edukasi atau pengajaran. Tadi Matius 28 ayat 20a katakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Berbicara tentang pengajaran, berbicara tentang firman Tuhan. Merawat fisik dengan makanan jasmani, maka merawat iman harus dengan makanan rohani. Dan merawat iman hanya bisa dengan firman. Gak bisa orang merawat iman tanpa firman. Karena iman itu dibangun, timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman. Dan karena ini topiknya tentang perawatan, saya coba mengambil hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perawatan fisik dan berlaku dalam kehidupan rohani. Yang pertama, karena firman Tuhan adalah anti-aging rohani. Biasa perempuan suka, ini ada dokter di sini, ketua kaum wanita, anti-aging, supaya memperlambat proses penuaan. Tetapi setiap upaya secara jasmani, itu pasti kita tetap tidak bisa bohong umur kita akan tetap jadi tua. Bukan berarti kalau kita minum dan memakai kosmetik anti-aging, kita nggak akan jadi tua. Tetap akan jadi tua. Tetapi apa yang secara batinnya untuk perawatan rohani kita? Firman Tuhan sendiri katakan, manusia batinnya kita akan terus diperbaharui dari hari ke hari. Tidak akan pernah bisa menjadi lapuk dan usang, malah akan menjadi lebih baik kalau itu dirawat. Firman Tuhan tidak akan pernah menjadi tua, usang dan lapuk, karena firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Itu berarti bahwa orang yang punya firman dalam hidup akan mampu melewati setiap fase dalam kehidupan dan tantangan segala zaman. Yesaya 40 ayat 8 berkata, rumput menjadi kering,
Bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Matius 24 ayat 35 yang diulangi kembali dalam Markus 13 ayat 31 dan Lukas 21 ayat 33 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu. Hidup di dalam firman, ajarkan firman, karena firman bersifat kekal. Makanan rohani yang akan menolong kehidupan kita tetap kuat, kekuatan kita bahkan diperbaharui dari hari ke hari. Pengajaran tentang firman Tuhan, selain firman Tuhan merupakan anti-aging rohani kita, firman Tuhan juga adalah vitamin untuk menjaga imunitas rohani, daya tahan tubuh kita, daya tahan rohani kita. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat pertama untuk mengajar, berarti membentuk paradigma. Pengajaran membentuk paradigma kita. Untuk menyatakan kesalahan sehingga kita dapat bercermin dan kita menemukan jati diri atau identitas rohani kita. Untuk memperbaiki kelakuan, itu membangun karakter. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, berbicara tentang membangun kapabilitas dan kemampuan rohani untuk menghidupi kebenaran. Ini bukan berarti kita nggak akan mudah jatuh. Tapi pengajaran firman akan menolong kita memiliki daya tahan terhadap setiap pengaruh buruk yang bisa menjatuhkan kehidupan. Orang-orang yang memiliki firman Tuhan dalam kehidupan, memiliki saringan rohani dalam pikiran. Bisa dengar segala macam ajaran, tapi kalau diajari dari rumah, diajari di dalam gereja lokal tentang kebenaran dan itu masuk dalam kehidupan, gak mudah untuk dibohongi, gak mudah untuk disesatkan. Punya identitas secara rohani, tahu siapa kita, sehingga gak mudah dipengaruhi dunia yang jahat. Kita gak bisa menjaga, orang tua gak bisa menjaga anak-anak kita 24 jam. Dunia ini, dunia internet, dunia yang berkembang, kecanggihan teknologi itu luar biasa. Di satu sisi positif, tetapi di satu sisi bisa merusak moralitas. Tetapi anak-anak yang dibangun dengan nilai-nilai iman di atas firman, Roh Kudus menjaga mereka. Mereka memiliki saringan. Roh Kudus mengingatkan mereka. Mereka mengenal identitas diri mereka sebagai orang percaya. Sehingga gak mudah dipengaruhi dunia yang jahat. Anak saya yang masih kecil setiap kali buka sesuatu, dia kan tunjukin saya, mah ini baik gak? Kenapa? Karena saya ajarkan bahwa dunia teknologi bagus, tetapi kalau tidak mengerti, ada banyak pengaruh buruk juga yang disebarkan melalui game dan permainan, tontonan anak-anak. Jadi inisial yang masih kecil 10 tahun, kalau dari dulu dia mau buka sesuatu dia tunjukin kepada saya. Dia tanya kepada saya itu baik tidak. Simbol-simbolnya itu apa? Karena diajari. Sehingga apa yang bersifat merusak jangan sampai menguasai mereka. Juga punya karakter sehingga memiliki daya tahan rohani menghadapi segala situasi dan bisa jadi berkat. Bisa menjadi dewasa rohani dalam menyikapi setiap tantangan kehidupan. Kemudian dengan cepat pengajaran tentang firman juga penting karena firman Tuhan adalah sumber kuasa dalam kehidupan. Yesus 6 ayat 17 berkata firman Tuhan itu pedang roh. Ibrani 4 ayat 12 berkata firman Allah itu hidup dan kuat dan berkuasa. Bukan sekedar kata-kata motivasi, tetapi mengandung kuasa di dalamnya. Dan cara edukasi firman yang terbaik adalah sharing life, membagikan nilai-nilai di dalam kehidupan mulai dari keluarga kita. Dan kemudian menjadi model iman, model rohani, teladan bagi keluarga. Semua dimulai dari keluarga. Bapak Ibu Saudara, dan terutama kaum perempuan pagi hari ini. Tuhan memberikan kita kunci untuk dapat merawat rohani mulai dari keluarga kita adalah dengan melakukan satu hal yang bernama proses edukasi.
Dan kita sendiri harus mengenal firman Tuhan supaya kita dapat mendidik orang dalam kebenaran firman. Kita gak bisa merawat rohani keluarga kita kalau kita sendiri tidak menyerahkan diri kita untuk dirawat melalui kebenaran firman. Yang kedua, dengan cepat. Yang pertama edukasi, yang kedua fungsi perawatan berbicara tentang motivasi atau dorongan. 1 Petrus 5 ayat 2 berkata, gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Fungsi penggembalaan berbicara tentang pemeliharaan dan kepemimpinan rohani. John Maxwell berkata, kepemimpinan itu adalah pengaruh. Kepemimpinan bukan sekedar jabatan. Setiap perempuan, setiap orang percaya seharusnya menjadi pemimpin rohani dalam arti membawa pengaruh di mana dia berada. Dan perempuan paling banyak berada di dalam keluarga. Dan kita dipanggil Tuhan, diberikan satu tugas untuk membawa pengaruh yang benar di tengah keluarga. Dan saya percaya bukan setiap perempuan saja, tapi setiap kita orang percaya. Konsep pendidikan saya suka, dan prinsip dasar kepemimpinan Ki Hajar Dewantara yang dipakai di pendidikan itu 3. Ingarsa sung tuludo, pemimpin di depan, menjadi teladan. Ing madya mangun karso, pemimpin di tengah di antara murid-muridnya untuk berjuang bersama. Tetapi yang paling populer adalah tuturi handayani, pemimpin di belakang untuk memberikan dorongan. Dan kita diberi karunia yang luar biasa perempuan. Itu Ibu Juwita pernah katakan kepada saya, perempuan itu punya karunia yang luar biasa. Karunia apa? Karunia berkata-kata. Tetapi perkataan kita harus dipakai di dalam tempat yang tepat. Saya terinspirasi dan terberkati ketika membaca kisah tentang Albert Einstein. Albert Einstein ini kita kenal dia sebagai seorang penemu rumus fisika. Tetapi ternyata waktu kecil dia seorang yang sangat susah bicara. 4 tahun belum bisa bicara. Gurunya anggap dia bodoh. Dia dibully teman-temannya. Tapi ibunya selalu bilang apa? Ibunya yang bernama Pauline Koh berkata, kamu memiliki sesuatu yang hebat dalam dirimu yang tidak dimiliki orang lain. Kamu akan menjadi orang hebat. Kata-kata yang seperti emas menghidupkan seorang anak laki-laki yang biasa dibully oleh orang. Dan lihat, dia luar biasa. Yang kedua, Thomas Alva Edison. Waktu kecil dia tidak mampu mengikuti pelajaran dan gurunya memberikan dia surat untuk dititipkan kepada ibunya. Sampai di rumah, Thomas Alva Edison yang penemu lampu, dia tanya kepada ibunya apa isi suratnya. Dan ibunya membaca sambil berurai air mata dengan suara yang nyaring. Dia membaca surat itu. Dia katakan, putra Anda seorang jenius. Sekolah ini terlalu kecil untuk menampungnya dan tidak memiliki guru yang cakap untuk mendidiknya. Agar Anda sebagai ibunya mendidiknya sendiri. Ibunya berkata, kamu anak yang jenius. Mulai sekarang ibu yang akan mendidikmu. Banyak tahun berlalu, ibunya meninggal dan dia sudah menjadi seorang yang menemukan lampu pijar. Satu saat ketika dia membongkar gudang dan menemukan sepucuk surat, dia menemukan surat ini bertuliskan seperti ini. Putra Anda anak yang bodoh, kami tidak mengizinkan anak Anda bersekolah lagi. Dia membaca sambil menangis berjam-jam dan dia menulis dalam buku diary-nya. Saya Thomas Alva Edison adalah seorang anak yang bodoh yang karena seorang ibu yang luar biasa mampu menjadi seorang jenius pada abad kehidupannya. Pengaruh dari motivasi. Kata-kata berkuasa untuk membangun atau meruntuhkan. Orang-orang percaya mulai dari wanita dan setiap orang Kristen biasakanlah untuk melepaskan kata-kata iman, kata-kata firman, kata-kata berkat yang memotivasi untuk membangun kehidupan, keluarga dan umat Tuhan dan siapa saja. Yang ketiga,
Berbicara perawatan, berbicara tentang dedikasi atau pengabdian. 1 Petrus 5 ayat 2c, jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Hidup penyerahan kita kepada Tuhan adalah sebuah pengabdian. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hidup kita adalah sebuah pelayanan kepada Tuhan. Dan ketika kita melayani Tuhan, kita melayani sesama. Dan mulai dari pelayanan di mana Tuhan taruh kita. Keluarga kita, lingkungan terdekat kita adalah ladang pelayanan saya dan saudara. Banyak orang melihat pelayanan sesuatu yang jauh dari hidup mereka. Tetapi sesungguhnya suami atau istri, anak-anak dan orang tua adalah jiwa-jiwa yang kita harus layani dan rawat dalam kehidupan iman kita bersama. Satu saat Tuhan akan bertanya seperti dia pernah bertanya kepada Kain, di manakah adikmu? Tuhan akan bertanya kepada saya dan saudara, apakah iman yang saya dan saudara miliki diimpartasikan untuk pasangan hidup kita, untuk anak, untuk orang tua, untuk orang-orang yang diletakkan Tuhan di sekeliling hidup kita. Karena itu abdikanlah seluruh kehidupan kita dimanapun kita berada, untuk menjalankan fungsi perawatan, yaitu mendedikasikan kehidupan dan apapun dalam hidup kita sebagai sebuah pelayanan kepada Tuhan. Kita akan mempergunakan seluruh potensi hidup kita, kesempatan, peluang, karunia kita untuk melayani Tuhan, merawat apa yang Tuhan percayakan, merawat rumah tangga kita, termasuk keharmonisan keluarga, nilai-nilai iman tetap terjaga, dan orang-orang yang membutuhkan belas kasihan ilahi. Dan yang terakhir, fungsi perawatan rohani berbicara tentang refleksi dari kasih ilahi. Pertama, edukasi. Yang kedua, berbicara tentang motivasi. Yang ketiga, tentang dedikasi. Dan yang keempat, refleksi dari kasih. 1 Petrus 5 ayat 2b, dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Kasih yang terbesar yang dapat kita berikan adalah membagikan keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Saya dan saudara mengasihi keluarga kita. Apakah mereka sudah mendengarkan kebenaran? Apakah hidup kita menjadi model dalam kebenaran? Apakah kita sudah merawat kehidupan iman kita, sehingga melalui kehidupan kita mengimpartasi iman bagi keluarga dan orang-orang sekitar kita. Bagi orang-orang yang terdekat adalah merawat iman mereka agar bertumbuh bersama-sama dengan kita di dalam destiny ilahi, dalam tujuan Tuhan. Saya berdoa setiap pagi, setiap malam, memegang tangan anak-anak saya sejak dulu untuk menyerahkan hidup mereka dalam tangan Allah. Saya selalu berdoa bahwa Tuhan mengikatkan hati mereka kepada Allah, agar dalam jalan-jalan kehidupan mereka tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan. Hati mereka ditarik kepada Allah. Tiap hari menanamkan nilai-nilai dari setiap pengalaman, tanamkan nilai dalam hidup mereka. Mereka boleh berhasil mencapai apapun dalam kehidupan, saya katakan. Tapi keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika engkau memenuhi tujuan Allah bagi hidupmu. Kamu bisa capai cita-citamu, kamu mau jadi apa? Silakan. Tapi ingatlah, hidup ini adalah sebuah pelayanan. Jangan sekedar cari uang, karena banyak orang berhasil dalam keuangan, tapi tidak semua orang bisa mengangkat muka berdiri di hadapan Tuhan. Ada banyak orang dikatakan sukses di dunia ini, mencapai impian-impian mereka karena diajari bahwa sukses adalah uang. Sukses adalah hal-hal seperti ini. Mereka mengejar itu dengan ambisi yang luar biasa. Tapi mereka kehilangan kasih Allah dalam hidup. Mereka hidup bagi diri mereka sendiri. Sampai pada akhirnya, saya katakan pada anak-anak saya, semua orang yang paling kaya, semua orang yang dikatakan dunia ini sukses, satu saat akan mati dan akan berdiri di hadapan Allah. Dan mungkin saja akan ada banyak orang yang akan tertunduk karena malu. Syukur-syukur kalau masih bisa ke surga. Kalau enggak, karena itu dalam hidup ini, mari kita tanamkan nilai-nilai, membangun nilai dalam diri kita
dan mengimpartasi nilai-nilai rohani. Mother Teresa berkata, tidak semua kita dapat melakukan hal-hal besar, tapi setiap kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Refleksikan kasih Allah di dalam dan melalui hidup kita, di dalam fungsi perawatan rohani. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hidupkanlah itu di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini dimanapun umat-Mu berada, kami datang menyerahkan diri kami, tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan tolong kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu, agar kami dapat memiliki nilai-nilai firman dalam hidup kami. Kami dapat mengajar orang, menjalankan fungsi edukasi, motivasi, dan dedikasikan kehidupan bagi Tuhan dan sesama, dan merefleksikan kasih dalam perbuatan-perbuatan. Teguhkanlah firman-Mu dalam hidup setiap kami. Dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.